balik lagi ke channel Edin. Nah, kali ini kita masak-masak lagi karena lagi apa ya? Cukup punya banyak waktu untuk bisa masak-masakan. Nah, hari ini aku mau bikin batagor. Pasti kalian semua udah pada tahu batagor itu adalah bakso tahu goreng, which is itu adalah makanan tradisional dari daerah Jawa Barat, khususnya Bandung. Nah, awalnya tuh dulu pertama kali bikin karena saking kangennya sama batagor. Terus udah gitu cari di Batam belum nemu tuh yang enak, akhirnya coba-coba bikin. Nah, ternyata resep ini tuh jadi salah satu juga menu andalan juga di rumah. Anak-anak pasti suka. Coba kita lihat apa aja resepnya. Nah, kali ini aku mau buat dua jenis. Yang satu itu yang memakai bahan baku ikan tenggiri dicampur sama chicken fillet. Nah, yang kedua itu adalah aku mau coba campurin tahu sama udang. Nah, nanti kita lihat ya gimana cara proses memasaknya. Nah, di sini kita udah ada bahannya. Ini adalah ikan tenggiri yang sudah di-chop pakai food processor atau food blender. Ini aku campur sekitar 500 gram ikan tenggiri dicampur sama 300 gram chicken fillet. Nah, untuk bahan-bahannya ini ada bawang merah, ada bawang putih, lalu ada kecap ikan atau kecap saus tiram pun nggak apa-apa, ada garam, ada merica, ada kaldu jamur, lalu ada daun bawang, ada gula, dan ada kecap asin. Dan yang terakhir itu tidak lupa kita harus pakai yang namanya labu siam. This is the key. Ini adalah kuncinya supaya membuat si adonan siomay atau batagor itu menjadi kenyal ya. Oke, kita mulai ya. Step yang pertama. Oh ya, jangan lupa ini ada kulit pangsit. Kulit pangsitnya bisa pakai merek apa aja. Aku ada dua jenis, jadi nanti kita bikin dua macam. Nah, kalau ini adalah isian untuk yang tahu udang. Jadi ini adalah tiga buah tahu yang udah dihancurkan gini, di mash, campur sama udang yang dihancurin juga. Nanti untuk bumbunya sama aja seperti bumbu-bumbu yang kita buat untuk siomay tenggiri. Nah, kita mulai ya, masukin sih bahan-bahannya. Ini ada garam. Garamnya dikira-kira aja. Lalu kita masukin merica, kecap ikan, lalu kecap asin, sedikit gula biar rasanya balance, seimbang. Dan juga ini adalah bawang merah dan bawang putih. Ini aku pakai setengah, berarti karena yang setengah lagi buat si adonan tahu. Tahu belum ya? Iya. Oke, sama sedikit kaldu jamur. Nah, basically itu cuman diaduk-aduk aja adonannya. Lalu telur, tadi aku lupa mention. Of course we need some egg buat mengikat si semua adonan ini. Oke, kita pakai dua aja. Lalu yang tidak lupa adalah daun bawang biar adonannya wangi. Nah, aku biasanya diremes-remes pakai tangan supaya dia merata, campurnya lebih merata nyampurnya. Oke, like this. Lalu perlahan-lahan kita masukin si tepung sagunya. Kalian bisa pakai merek apa aja. Nah, karena udah keseringan bikin, jadi aku nggak pakai takaran. Nah, biasanya untuk adonan 1 kilo ikan, itu biasanya perbandingannya 500 gram tepung. Jadi 1:2 ya. Jadi dikira-kira aja karena ini nggak pakai 1 kilo. Mungkin sekitar 350 gram tepung. Oke, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sebenarnya masak itu gampang. Yang penting apa? Yang penting ada resepnya dan ada niatnya. Nah, kita masukin si labunya itu terakhir ya. Setelah semua adonan ini tercampur, kayak gini, kita aduk dulu sampai semuanya even atau rata. Sudah tercampur rata, kita tinggal masukin si terakhir adalah labunya ya. Labu ini kalian bisa parut atau kalian bisa iris kecil-kecil, terserah kalian. Kasih airnya dikit boleh. Nah, jadi dengan adanya labu ini, adonan siomaynya tuh akan kenyal dengan alami. Jadi dia tidak akan keras gitu. Kadang kan suka ada ya siomay atau batagor yang ketika digoreng itu dia keras. Udah jadi. Nanti kita cobain tes rasa. Ini untuk yang ikannya aku
diamin dulu ya sampai dia set, lalu kita masuk ke adonan yang tahu. Oke, kita masuk ke adonan yang kedua. Tadi udah adonan yang ikan tenggiri dicampur chicken fillet. Kita tunggu dulu sampai mereka set ya. Lalu kita masuk ke yang tahu. Nah, ini tadi udah ya, 3 buah tahu sama udang. Lalu kita masukin daun bawang. Ini sebenarnya sisa-sisaan yang tadi aja. Kita masukin semua. Jadi satu resep itu kalian bisa jadi untuk 2 menu. Bisa yang isian ikan ayam dan tahu udang. Simple bukan? Gak usah dibikin ribet bun, langsung aja. Nah, masukin telurnya. Ini tuh bisa kalian kalau misalnya udah matang ya, kalian tuh bisa simpen di freezer, jadi akan jadi frozen food, dan anytime misalnya kalian mau makan untuk cemilan itu tinggal goreng kapanpun gitu. Jadi aku biasanya nyetok cemilan tuh seperti itu, jadi aku bikin sekaligus dan aku nyetok yang banyak di kulkas. Jadi apalagi lagi pandemi gini ya, lagi PPKM kan, anak-anak pasti di rumah aja dan harus sedia yang namanya cemilan. Makanya badannya anak-anak tuh sekarang jadi mekar ya, kayak pakai baking powder dan baking soda, padahal dia ngemil melulu. Oke, kita campur semuanya. Masukin sisa labu yang tadi. Dan tidak lupa sisaan tepungnya. Jadi ini adalah sisa-sisa semuanya. Oke, kalau kurang nanti kita tinggal koreksi aja tepungnya, misalnya kurang. Ya. Dah, ini kayak main masak-masakan ya. Saking keseringan bikin jadi udah nggak pakai takaran lagi. Nah, biar lebih gampang, as usual, I'm gonna use my hand to uwek-uwek dan aduk-aduk si adonannya. Ribet ya pakai ginian, cuman buat nyampur-nyampur doang. Sekarang kita mulai masukin adonan yang tadi kita udah buat. Ini adalah kulit pangsit, kalian bisa pakai kulit pangsit merek apapun. Biasanya ini 1 sendok makan, kita tutup seperti ini. Lalu kita bentuk seperti kita bikin siomay atau pangsit, as simple as this. Nah, kita taruh dulu karena nanti kita akan masukin ketika si minyaknya udah panas ya. Jadi kita deep fried si adonan siomay ini di minyak yang udah panas. Tuh, adonannya masih ada tekstur daging ayam dan ikannya. Tuh, kita 1 sendok dan kita wrap it up like this. Nanti langsung kita goreng. Ini untuk yang kulit pangsit, untuk tahu udang. Tuh, karena ini lebih kecil, jadi aku bikin adonannya juga nggak sebanyak 1 sendok makan seperti ikan tadi, jadi aku bikin setengah sendok makan aja. Untuk bentuknya sendiri mungkin aku akan bedain ya, karena ini kita tempelinnya pakai air aja kayak gini. Tuh, kita tempelin pakai air seperti ini. Kita bentuk untuk yang pangsit tahu menjadi bentuk segitiga, supaya kita bisa bedain nih mana sih yang pangsit isi ikan dan pangsit isi tahu udang. Oke, kita bikin satu lagi ya, karena di sini aku akan tes untuk goreng apakah cukup atau enggak rasanya. Tuh, kita tambahin untuk rapetin si kulit pangsitnya, kita pakai air aja like this, tapi pipihin. Ups, dia bocor. Oke, ini kayak udah panas, kita coba ya langsung goreng. Oke, untuk yang tahu. Dan ini untuk yang batagor ikan atau pangsit ikan. Nah, anyway, si adonan ini itu selain kita bisa langsung goreng, itu biasanya aku kukus dulu. Jadi aku steam dulu semuanya. Jadi ketika misalnya nanti kita mau makan, mau jadi siomay, kita tinggal panasin di steam, atau misalnya kita mau batagor, itu kita tinggal goreng. Jadi kita bisa dalam penyimpanannya itu akan lebih fleksibel kalau misalnya kukus dulu, dan itu akan lebih tahan lama gitu dibanding kita mentah-mentah gini terus kita taruh di freezer. Tuh, bocor dong 1, nggak apa-apa deh.
goreng. Api kecil aja ya, biar dia matang sampai ke dalam. Oke, ini udah coklat ya warnanya, kita bisa angkat. Untuk yang pangsit tahu udang, kita tiriskan dulu sambil kita turunin minyaknya. Oke, ini satu taruh dulu. Nah, yang satu kita tunggu sampai agak kecoklatan. Oh, tar lagi ya. Udah matang. Ini untuk yang pangsit ikan atau batagor ikannya udah siap. Kita tunggu dingin dulu baru kita coba ya. Let's go. Let's go. Kita cobain. Nah, oke, udah siap ya dua-duanya. Sekarang waktu kita cobain, kita tes rasa dulu. Ini untuk yang tadi pangsit udang tahu, dan yang ini adalah pangsit ikan tenggiri sama ayam. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau dari segi tekstur sih kayaknya oke ya. Nah, ini untuk yang batagornya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, dalamnya masih lembut, luarnya crunchy. Dan ini untuk yang tahu udang. Kita coba ya. Kalian bisa lihat tekstur batagor abang-abang. Ini tuh tahu sama udang. Approve. Mau coba dulu yang batagor ikan. Look at the texture. This is the right texture of batagor. Jadi nanti itu makannya kita campur pakai saus kacang, which is aku belum bikin. Nanti kita akan coba plating kalau misalnya bahannya semua udah siap ya. Ini aku tes rasa dulu. Enak. Kalian bisa cobain ya. Cobain bikin atau tempeo boleh.